Setelah kita membahas apa itu definisi dari heart failure, beserta juga klasifikasi dan juga patofisiologinya, serta tanda dan gejala dari pasien-pasien yang didiagnosa dengan heart failure, kita akan lanjutkan dengan manajemen atau penata laksanaan dari heart failure, yang kita akan menggunakan guideline atau penata laksanaan yang diberikan oleh the American College of Cardiology dan the American Heart Association beserta European Society of Cardiology. Penata laksanaan dari heart failure atau manajemen dari heart failure itu sangat bergantung dengan klasifikasi dari heart failure itu sendiri. Seperti penyakit-penyakit yang lain, berbeda jenis penyakitnya, maka akan berbeda juga terapi ataupun penata laksanaannya. Nah, untuk heart failure, selain klasifikasi yang sudah kita bahas sebelumnya, klasifikasi berdasarkan fungsi dari jantung, kemudian berdasarkan simptom yang merujuk kepada NIHA, ya, klasifikasi 1, 2, dan 3, dan 4, ada juga klasifikasi yang berdasarkan tingkat keparahan dari heart failure-nya, yang membagi heart failure itu menjadi stage A, B, C, dan D, di mana perbedaannya adalah tingkat keparahan dari heart failure-nya. Misal pada stage A itu pasien masih dalam keadaan beresiko tinggi untuk mengalami atau terdiagnosa dengan heart failure. Tapi pada pasien ini belum ditemukan adanya kerusakan secara struktur di jantungnya. Ya, biasanya ini adalah pada pasien-pasien yang memang sudah mengalami hipertensi kronik, kemudian juga dengan penyakit coronary artery disease ataupun penyakit aterosklerosis, juga pasien-pasien dengan diabetes, obesitas, ataupun sindrom metabolik yang lainnya. Nah, apabila keadaan ini kemudian tidak tertangani dan bertambah parah, bisa jadi keadaan penyakit jantungnya itu bertambah parah dan akhirnya pasien menjadi pasien yang dikategorikan ke dalam stage B, yaitu pasien dengan masalah struktural yang terjadi pada jantungnya adalah kerusakan struktural tapi belum ada tanda atau gejala dari gagal jantung. Ya, jadi pasien-pasien ini adalah biasanya mereka yang pernah mengalami myocard infarct sebelumnya atau sudah ada hipertrofi di ventrikel kirinya. Ya. Nah, kemudian kalau ini juga nanti tidak tertangani dengan baik dan akhirnya bertambah parah keadaan pasien hingga nanti berkembang menjadi muncul gejala-gejala dari heart failure, maka dikategorikan sebagai kategori stage C, di mana pasiennya di sini sudah ada memang kerusakan secara struktur di jantungnya dan kemudian juga disertai dengan keluhan atau gejala-gejala yang menyertai keadaan pasien tersebut. Misal muncul dyspnea, fatigue, dan juga berkurang kemampuan pasien untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang agak berat, gitu ya. Nah, pada saat ini pasien perlu diterapi dan juga kalau dia tidak ampuh ya ataupun resistan terhadap terapi, maka dia dapat berkembang menjadi stage D, di mana pada saat ini sudah memerlukan intervensi khusus. Ya, biasanya ini memang pasiennya memerlukan perawatan khusus di rumah sakit. Ya, kita lihat secara umum kalau pasiennya masih dikategorikan ke dalam stage A, maka yang perlu dilakukan adalah terapi terhadap penyakit yang menjadi faktor resiko bagi pasiennya. Misal pasien dengan faktor resiko hipertensi, maka hipertensinya yang perlu diterapi. Begitu juga kalau ada faktor resiko dislipidemia, maka dislipidemianya yang harus diterapi. Nah, pada saat pasien masih berada di dalam stage A ini, dia masih bisa dimotivasi ataupun diberikan edukasi untuk melakukan olahraga ataupun aktivitas seperti biasa, ya, dengan juga pembatasan intake alkohol dan juga sudah bisa diterapi dengan ACE inhibitor. Kemudian kalau untuk pasien yang stage B, ya, termasuklah menerima terapi terhadap obat-obat apa yang memang harus diterima bagi orang-orang yang termasuk ke dalam stage A. Kemudian dilihat lagi pasiennya apakah memerlukan ACE inhibitor. Kalau belum menerima ACE inhibitor sebelumnya, kemudian dilihat lagi apakah pasien perlu mendapatkan beta blocker ya bagi pasien-pasien yang memang tidak ada kontraindikasi. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah masuk ke dalam klasifikasi atau stage C, ya, termasuk juga obat-obat yang memang menjadi faktor resiko penyakit heart failure-nya itu perlu mereka terima.
Kemudian nanti kita akan bahas satu persatu bahwa mereka tergantung dari simptomnya ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa pada saat kompensasi dari jantung tidak mumpuni lagi, maka akan terjadi udem, penumpukan cairan, yang itu nanti perlu diatasi dengan pemberian diuretik. Kemudian juga perlu ditambahkan ACE inhibitor, beta blocker, digitalis ya, seperti digoxin, dan juga bahkan pada pasien-pasien yang seperti ini sudah ada pembatasan cairan bahkan juga garam dalam dietnya sehari-hari. Kemudian bagi pasien yang masuk ke dalam klasifikasi stage D, ya, yang biasanya mereka sudah membutuhkan perawatan khusus di rumah sakit, itu termasuklah terapinya apa-apa yang diperlukan pada terapi stage A, B, dan C, dengan nanti mungkin mereka sudah memerlukan terapi tambahan yang memerlukan alat misalnya, seperti ada perlu transplantasi jantung ataupun perlu seperti defibrilator ya untuk keberhasilan terapinya secara keseluruhan. Secara garis besar kita bersama dengan tenaga kesehatan yang lain perlu mengedukasi dan juga perlu meyakinkan pasien bahwa penyakit-penyakit yang menjadi faktor resiko pasien tersebut mengalami heart failure itu harus ditangani. Ya, jadi segala obat yang pernah diterima pasien sebelumnya dan itulah obat yang memang harus tetap diterima pasien itu harus tetap dikonsumsi dengan rutin dan juga teratur. Ya, jadi bersama-sama dokter kita bisa menekankan kepada pasien terkait dengan perlunya patuh terhadap obat dan juga mungkin aktivitas-aktivitas fisik. Kalau pasien di kelas stage A masih bisa melakukan aktivitas fisik tertentu, itu perlu diedukasi kepada pasiennya. Sementara nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan apakah penyakit jantungnya disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain seperti infeksi misalnya, maka yang akan perlu ditangani juga adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya atau munculnya heart failure tersebut. Nah, sebagai farmasis, ini adalah fokus perhatian kita, ya. Pada saat kita bertemu pasien yang kemudian dia didiagnosa dengan heart failure, kita perlu tahu obat apa saja yang pasien sedang konsumsi, ya. Karena untuk memeriksa apakah ada obat yang sedang dikonsumsi pasien itu dapat memperburuk keadaan atau diagnosa heart failure-nya pasien. Karena ada obat-obat tertentu yang bisa misalnya mengakibatkan retensi dari natrium dan air. Seperti kita sudah bahas, ini dapat mengakibatkan preload bertambah tinggi, nanti oksigen yang dibutuhkan jantung karena preloadnya tinggi itu akan lebih besar, sehingga nanti menambah workload dari jantung, ya, sehingga ini tidak diinginkan. Kemudian juga obat-obat yang sifatnya inotropik positif, ya, seperti walaupun beta blocker itu diinginkan, tapi dalam high dose itu tidak dianjurkan pemberiannya. Kemudian juga misal seperti calcium channel blocker, ya itu perlu dievaluasi pemakaian obat-obat ini di dalam atau yang diterima oleh pasien heart failure. Nah, bagaimana mekanisme obat-obat ini dapat mengakibatkan terjadinya perburukan atau keparahan pada pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan heart failure? Tolong kalian cari dan baca kembali, dan ini merupakan bagian dari materi pembelajaran mandiri untuk kalian, ya. Kemudian penata laksanaan lainnya yang tidak terkait dengan obat-obatan yang perlu dievaluasi pada pasien adalah bagaimana aktivitas fisiknya. Misalnya ya, kalau pasien tadi masih berada pada grade A atau grade B, masih bisa melakukan aktivitas fisik yang ringan, maka itu juga disarankan kepada pasien. Apabila pasien muncul apnea, berhenti tiba-tiba pernafasannya pada saat tidur dan ini disadari oleh pasien, nah ini perlu dikelola dengan baik dan itu perlu diberitahukan kepada dokternya. Kemudian juga apabila pasien mengalami perburukan sesak nafas ya pada saat tidur, itu juga perlu disampaikan untuk nanti dikelola dengan obat-obatan yang sesuai. Selanjutnya untuk diet ataupun terapi makanan yang harus diterima, maka itu terapi natrium misalnya atau intake natrium itu tidak boleh lebih dari 2 gram, kemudian juga cairan tidak boleh lebih dari 1,5, bahkan kalau keadaan sesaknya itu sudah sangat parah tidak boleh lebih dari 1 liter per harinya. Baik,
Selanjutnya untuk terapi secara garis besar ya, apa yang sudah kita bicarakan tadi, terapinya berkaitan dengan modifikasi gaya hidup, ada juga terapi dengan obat-obatan atau prosedur-prosedur yang memang sesuai untuk keadaan pasiennya. Nah, untuk modifikasi gaya hidup itu hampir sama dengan apa yang sudah kita bicarakan untuk penyakit-penyakit yang sebelumnya, misalnya pada dislipidemia ataupun hipertensi ya, terkait dengan pembatasan konsumsi makanan yang mengandung garam yang tinggi, karena ada restriksi dalam asupan natrium perharinya, kemudian juga jumlah kolesterol perharinya, itu silahkan kalian merevisi topik di dislipidemia dan juga hipertensi, kemudian pembatasan atau bahkan pemberhentian merokok kalau pasiennya masih merokok. Kalau di kita ini mungkin tidak menjadi masalah yang terlalu besar ya untuk menghindari konsumsi alkohol, begitu juga untuk melakukan aktivitas fisik ya. Nanti perlu didiskusikan bersama dengan dokter aktivitas fisik mana yang masih bisa dilakukan oleh pasien-pasien yang sudah terdiagnosa gagal jantung. Kemudian untuk terapi medisnya bisa jadi karena faktor resiko dari penyakit yang memang membuat pasiennya mengalami gagal jantung itu adalah hipertensi, maka hipertensinya yang harus diterapi. Kalau hiperlipidemia yang menjadi penyebab, maka ini pasti harus diterapi, dan begitu juga penyakit-penyakit yang menjadi faktor resiko lainnya. Kemudian kalau pasien misalnya dengan coronary artery disease atau dengan acute coronary syndrome yang memerlukan revaskularisasi terhadap pembuluh darah koronernya, maka itu juga menjadi hal yang harus dilakukan terhadap pasien. Ya. Kemudian kalau pasien juga dengan aritmia, atrial fibrilasi yang membutuhkan antikoagulan, maka terapi antikoagulan menjadi terapi yang harus diberikan juga kepada pasien. Ya, jadi sangat bergantung kepada keadaan pasien dalam pemberian terapi terkait dengan heart failure management ini. Tadi sudah kita singgung bahwa dalam terapi heart failure bergantung kepada simptom ataupun kerusakan dari jantung yang dialami oleh pasiennya. Misal pada stage A itu adalah pasien-pasien yang memiliki faktor resiko mengalami heart failure tapi belum ada kerusakan terhadap struktur dari jantungnya. Ya, mereka pasien-pasien yang dalam kategori stage A itu punya faktor resiko dari penyakit-penyakit yang dapat menimbulkan heart failure. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mengontrol faktor resikonya. Kemudian kalau pasien juga dengan merokok, maka itu juga harus diedukasi untuk berhenti merokok. Kemudian kalau pasien disertai dengan penyakit aterosklerosis ya, itu juga harus disarankan untuk bahkan mengkonsumsi obat-obat yang terbukti dapat menurunkan resiko terjadinya heart failure seperti ACE inhibitor ataupun ARB. Kemudian kalau pasiennya itu masuk ke dalam kategori stage B, yaitu pasien yang sudah ada kerusakan secara struktur di jantungnya, tapi belum ada simptom ataupun keluhan-keluhan yang spesifik untuk heart failure, perlu mendapatkan terapi sebagaimana halnya seperti pasien yang di stage A. Kemudian kalau pasiennya kerusakan biasanya ditimbulkan karena ada miokard infark sebelumnya, maka apa yang perlu dilakukan pada pasien-pasien ini adalah mendapatkan terapi seperti ACE inhibitor juga, ataupun disertai ya ACE inhibitor dan beta blocker, karena itu terbukti juga mengurangi keparahan ataupun resiko berkembang penyakitnya itu kepada heart failure. Kalau nanti pasiennya intoleran ataupun tidak dapat mengkonsumsi ACE inhibitor, maka ACE inhibitornya itu dapat diganti dengan ARB. Kalau pasiennya mengalami miokard infark sebelumnya dengan disertai ejeksi fraksinya itu rendah. Nah, selanjutnya untuk pasien-pasien yang berada di kategori atau stage C, pasien-pasien dengan systolic heart failure stage C, maka treatmentnya adalah setelah tadi perlu mendapatkan ACE inhibitor ataupun ARB dan disertai dengan beta blocker, sama seperti pasien-pasien pada stage B, karena pada pasien-pasien ini sudah muncul simptom, ya berbedanya dia dengan yang stage B adalah sudah ada kerusakan struktur tapi juga muncul simptom yang dikeluhkan pada pasien. Ya. Misalnya kalau pasien ditemukan dengan volume overload yang ditandai dengan UDEM misalnya, maka dokter akan menambahkan obat-obat loop diuretik pada pasien ini. Atau pada pasien yang memang background-nya adalah African American, mereka itu tetap merasakan simptom misalnya, maka nanti akan ditambahkan nitrat. Ya, walaupun ini mungkin kurang bisa diaplikasikan di kita karena memang sedikit pasien-pasien dengan latar belakang seperti ini.
Nah, kemudian pemakaian loop diuretik itu akan atau perlu dipertimbangkan lagi pada pasien-pasien yang bermasalah dengan creatinine clearance-nya. Ya, kalau pasiennya dengan hipokalemia misalnya, perlu dipertimbangkan untuk tidak memberikan loop diuretik karena nanti dapat memperparah keadaan hipokalemianya. Melainkan diuretik yang diberikan itu adalah aldosteron antagonis. Terapi dengan obat-obatan pada pasien gagal jantung secara umum itu dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut. Ya, jadi apabila terjadi penumpukan cairan yang dapat ditandai dengan pasien misalnya sesak nafas atau udem, maka simptom tersebut dapat diatasi dengan target untuk pengurangan volume cairan dalam tubuh yang harusnya juga nanti dapat mengurangi preload. Nah, pada saat pasien mengalami keadaan ini diberikanlah terapi diuretik. Kemudian karena pada heart failure juga terjadi peningkatan afterload, seperti yang sudah kita bahas di patofisiologi gagal jantung, maka diberikan juga obat-obat yang dapat mengurangi afterload. Seperti kalau dalam keadaan akut itu diberikanlah nitrogliserin, ataupun obat-obatan yang kalau misalnya dalam keadaan kronik itu diberikan obat-obatan yang dapat menghambat renin, angiotensin, aldosteron sistem, diuretik atau ACE inhibitor, ataupun angiotensin reseptor blocker. Ya. Nah, kemudian dapat juga diberikan beta blocker untuk mengurangi aktivasi simpatetik ya dalam menghadapi afterload yang meningkat. Nah, pada pasien yang sudah masuk ke dalam fase dekompensasi misalnya, obat-obatan yang diberikan bertujuan meningkatkan kontraktilitas jantung atau untuk mendapatkan efek inotropik positif. Ya, seperti obat-obatannya kalau dalam keadaan akut itu adalah agen-agen simpatomimetik seperti dobutamin atau pada keadaan kronik bisa diberikan digoxin. Kalau kalian mau mengulang bagaimana mekanisme obat-obatan tersebut dapat mengatasi keadaan heart failure, silakan dapat direview dari gambar berikut ya, beserta dengan mereview lagi apa yang sudah kita pernah pelajari pada farmakologi. Baik, ini adalah rangkuman dari obat-obat yang nanti akan perlu diberikan atau direkomendasikan untuk pasien-pasien dengan diagnosa heart failure with reduced ejection fraction dan juga berada pada kategori stage C, ya, yaitu pasien-pasien yang sudah mengalami masalah dengan struktur jantungnya dan juga sudah disertai dengan simptom, keluhan-keluhan yang spesifik untuk heart failure. Obat yang pertama yaitu diuretik. Nah, diuretik ini direkomendasikan diberikan pada semua pasien yang didiagnosa heart failure with reduced ejection fraction yang disertai dengan penumpukan cairan, ya, kecuali mengalami kontraindikasi pasiennya untuk memperbaiki simptomnya. Jadi pemberian diuretik ini sangat bergantung pada simptom, ada atau tidak penumpukan cairan. Kalau tidak, maka tidak direkomendasikan atau dokter biasanya tidak memberikan diuretik. Nah, berbeda dengan ACE inhibitor. ACE inhibitor ini direkomendasikan pada pasien-pasien dengan heart failure with reduced ejection fraction, walaupun pasiennya itu tidak ada simptom seperti sesak nafas ataupun penumpukan cairan, ya, tetap direkomendasikan karena seperti yang sudah kita bahas, dia juga menjadi obat pilihan bagi pasien-pasien di stage A dan juga stage B, ya, karena salah satu positifnya ya atau benefit yang akan didapatkan dengan menggunakan ACE inhibitor, dia dapat mencegah remodeling dari jantung. Yang kita tahu salah satu hal yang dapat memperburuk keadaan heart failure. Kemudian apabila pasiennya itu mengalami kontraindikasi ataupun tidak toleran dengan ACE inhibitor, maka penggantinya adalah angiotensin reseptor blocker. Ya, dan dia merupakan angiotensin reseptor blocker merupakan pilihan pertama untuk menggantikan ACE inhibitor pada pasien-pasien dengan heart failure reduced ejection fraction. Nah, kalau sebelumnya di hipertensi kita sudah bicara bahwa pemberian ACE inhibitor bersamaan dengan angiotensin reseptor blocker itu adalah hal yang sangat-sangat tidak boleh. Artinya kalau pasien sudah mendapat ramipril misalnya kemudian mendapat valsartan, itu adalah salah satu masalah terkait obat ya, harusnya tidak seperti itu pasien yang dengan hipertensi. Namun kalau pasiennya itu sudah dengan heart failure, khususnya heart failure with reduced ejection fraction, dan dia tidak bisa menerima obat-obat aldosteron antagonis, ya, sementara ketika diterapi dengan ACE inhibitor dan juga beta blocker, pasien masih mengalami simptom, ya, simptomnya masih
berketerusan, maka obat tambahan yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada pasien adalah golongan angiotensin reseptor blocker. Ya, jadi bisa diberikan angiotensin reseptor blocker pada pasien-pasien yang sudah diterapi dengan ACE inhibitor ataupun beta blocker, masih belum mengalami perbaikan, dan juga pasiennya tidak bisa menerima obat-obat seperti spironolactone. Tapi penggunaan ACE inhibitor kemudian bersamaan dengan ARB dan juga misalnya spironolactone ya, secara bersamaan itu tidak disarankan, sangat-sangat beresiko berbahaya pada pasiennya, karena seperti yang kita tahu ini obatnya semua punya resiko mengakibatkan hiperkalemia ya, sehingga memang kalau pemakaiannya itu 3 golongan ini itu tidak disarankan. Berikut adalah obat-obat lain yang juga direkomendasikan pada pasien dengan heart failure with reduced ejection fraction dengan kategori stage C, ya, kategori heart failure-nya maksudnya. Oke, obat yang lainnya adalah beta blocker, di mana berdasarkan penelitian penggunaan beta blocker, misal seperti salah satu ya dari beta blocker, misal seperti bisoprolol, carvedilol ataupun metoprolol itu sangat membantu dari keparahan heart failure pada pasien-pasien ini. Bahkan dapat mengurangi kematian untuk pasien-pasien yang sudah didiagnosa dengan heart failure with reduced ejection fraction. Nah, tapi nanti untuk penggunaan beta blockernya perlu juga mempertimbangkan keadaan pasien seperti yang sudah kita bahas di coronary artery disease, bahwa nanti akan dipengaruhi dari berapa heart rate dari pasiennya. Kalau misalnya heart rate-nya kurang dari 60 misalnya, apakah bisa mendapatkan beta blocker, itu akan menjadi pertimbangan berikutnya. Nah, obat yang lainnya adalah antagonis aldosteron seperti spironolactone. Ya, jadi obat ini direkomendasikan pada pasien yang selain dengan diagnosa ini juga dia termasuk ke dalam kategori NIHA kelas 2 sampai 4, di mana left ventricle ejection fraction-nya itu sudah kurang dari 35%. Ya, aldosteron antagonis juga bermanfaat atau direkomendasikan pada pasien-pasien yang sudah pernah mengalami myocardial infarct, kemudian left ventricle ejection fraction-nya itu sudah kurang dari 40%. Nah, kemudian dalam pemakaian aldosteron antagonis sangat-sangat perlu diperhatikan resiko dan manfaatnya ya. Jadi bagi pasien-pasien yang misalnya sudah mengalami hiperkalemia, maka pemakaian aldosteron antagonis ini perlu evaluasi mengenai apakah dilanjutkan atau dihentikan, karena kalau tidak nanti akan malah memberikan efek yang berbahaya bagi pasien. Kemudian obat yang lain adalah hidralazin dan isosorbit dinitrat. Nah, obat ini khususnya direkomendasikan bagi mereka dengan latar belakang African Americans ya secara umumnya, kemudian juga bagi mereka yang tidak bisa menerima ACE inhibitor atau ARB, maka terapi yang bisa menggantikan ACE inhibitor atau ARB adalah hidralazin dan isosorbit dinitrat. Kemudian nanti berdasarkan keadaan pasien, dokter akan melihat apakah misal perlu ditambahkan ke dalam terapi pasien itu obat-obat seperti digoxin ya, yang memang dengan keadaan tertentu misalnya fungsi sistolik yang sangat bermasalah itu perlu mendapatkan digoxin, tapi juga dengan mempertimbangkan resiko-risiko ya, karena digoxin juga range terapeutiknya sempit sehingga resiko toksisitas juga sangat mungkin terjadi dengan pemberian digoxin. Kemudian juga berdasarkan keadaan pasien, misalnya ada atau tidak arterial fibrilasi, dokter akan mempertimbangkan pemberian antikoagulan seperti warfarin, ya. Kemudian obat seperti statin juga dipertimbangkan, tapi tergantung dari pasiennya punya penyakit penyerta yang sesuai untuk mendapatkan statin atau tidak. Karena kalau tidak, dia tidak diketahui punya benefit atau manfaat yang signifikan dalam terapi heart failure ya. Ada manfaatnya hanya untuk mengobati penyakit misalnya dislipidemia, tapi kalau heart failure tanpa disertai dengan gangguan ataupun gangguan profil lipid, maka tidak terlalu bermanfaat pemberian statin. Begitu juga untuk pemberian omega 3 fatty acid ya, bisa dipertimbangkan pada pasien-pasien dengan heart failure reduced ejection fraction. Kemudian untuk terapi menggunakan suplemen ataupun terapi hormonal ya pada pasien-pasien heart failure with reduced ejection fraction itu diketahui bahwa tidak ada manfaat pemberian suplemen ataupun terapi hormonal ya pada pasien-pasien HF with reduced ejection fraction.
Kemudian kalau juga diberikan obat-obat lain yang seperti sudah kita bahas tadi, misalnya pioglitazone ya, itu perlu diperhatikan pada pasien-pasien dengan heart failure karena bisa jadi akan memperparah keadaan heart failure-nya. Begitu juga penggunaan obat-obat inotropik positif seperti yang sudah kita bahas tadi, misal dobutamin dalam jangka panjang, itu juga malah beresiko berbahaya bagi pasien-pasien dengan heart failure with reduced ejection fraction. Nah, obat lain yang juga berbeda nih ya, guideline di 2012 dengan guideline yang 2010 dengan 2013 itu berbeda tentang penggunaan calcium channel blocker. Sebelumnya calcium channel blocker itu masih disebutkan bermanfaat atau bisa digunakan pada pasien-pasien heart failure with reduced ejection fraction. Tapi untuk guideline yang tahun 2013 sudah menyebutkan bahwa tidak direkomendasikan pemberian kalsium channel blocker pada terapi rutin pasien-pasien yang didiagnosa dengan heart failure with reduced ejection fraction karena diketahui tidak ada manfaatnya ya pada pasien-pasien tersebut menerima kalsium channel blocker. Baik, kita lanjutkan dengan terapi atau pengobatan untuk heart failure dengan kategori heart failure with preserved ejection fraction pada kategori stage C heart failure-nya. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas pada patofisiologi dari heart failure jenis ini itu kebanyakan diakibatkan oleh hipertensi yang kronis. Maka kalian akan bisa melihat bahwa terapi obat-obatan yang diberikan ataupun cara penanggulangan penatalaksanaan keadaan heart failure yang jenis ini sangat memperhatikan tekanan darah dari pasien. Ya, jadi tekanan darahnya itu harus sesuai dengan target dari pasien-pasien hipertensi dengan heart failure. Misalnya ya, silahkan buka kembali guideline yang mengatakan berapa target tekanan darah pada pasien yang hipertensi dengan disertai penyakit heart failure. Kemudian pasien yang dalam kategori ini, dalam diagnosa ini, juga bisa menerima diuretik tergantung dari ada atau tidaknya nanti simptom yang terkait dengan penumpukan cairan. Nah, apabila pasien heart failure pada kategori ini juga sebelumnya adalah pasien-pasien dengan coronary artery disease, maka bisa dipertimbangkan atau dokter akan mempertimbangkan nanti untuk melakukan revaskularisasi ya pada pembuluh darah koronernya. Kemudian juga kalau disertai dengan arterial fibrilasi itu juga perlu mendapatkan penanganan yang sesuai. Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas, kalau pasiennya itu memang faktor resiko atau penyakit yang sudah ada di pasien adalah hipertensi, maka penggunaan obat-obat beta blocker, ACE inhibitor ataupun ARB itu sesuai dengan guideline yang sudah pernah kita bahas di hipertensi. Ya, kemudian tadi sama dengan heart failure with reduced ejection fraction, suplemen tidak diketahui bermanfaat diberikan pada pasien yang dengan diagnosa heart failure with preserved ejection fraction. Setelah tadi kita melihat pilihan farmakoterapi untuk pengobatan heart failure, baik itu heart failure dengan kategori heart failure with reduced ejection fraction ataupun heart failure with preserved ejection fraction. Sekarang kita akan melihat dari beberapa farmakoterapinya itu secara detail. Yang pertama itu adalah diuretik yang biasanya digunakan untuk mengatasi simptom penumpukan cairan pada pasien-pasien dengan heart failure. Ya, untuk bagaimana diuretik itu mekanisme kerjanya dan juga di mana tapak kerja dari diuretik serta efek samping apa yang akan ditimbulkan oleh penggunaan diuretik. Silahkan kalian mereview kembali mata kuliah farmakologi dan juga farmakoterapi pada saat kita membahas tentang farmakoterapi hipertensi dengan menggunakan diuretik, ya, karena kita tidak bisa lagi membahas di sini. Kemudian untuk penggunaan diuretik, kalian lihat di sini tujuan dari penggunaan diuretik itu sebenarnya adalah untuk mengurangi overload atau kelebihan volume cairan di dalam tubuh. Ya, jadi target dalam penggunaan diuretik itu sebenarnya mengurangi simptom gejala dari penumpukan cairan. Jadi pada saat terjadi penumpukan cairan, maka akan terjadilah simptom-simptom atau gejala-gejala seperti sesak nafas atau udem pada pasien heart failure. Nah, jadi dengan penggunaan diuretik diharapkan penurunan pada volume dalam plasma. Hal itu akan mengakibatkan penurunan pada afterload juga, sehingga nanti ini akan mengurangi udem di perifer.
Nah, penurunan volume plasma juga diharapkan dapat mengurangi left ventricle end diastolic volume ya, yang merupakan alat ukur untuk mengurangi preload. Ya, jadi dengan berkurangnya preload diharapkan juga nanti tidak terjadi kongestif di pulmonari ya, atau di paru-paru, sehingga tidak terjadi sesak nafas ataupun kesulitan bernafas pada pasien-pasien dengan heart failure. Di antara diuretik yang menjadi pilihan pada pengobatan heart failure, biasanya loop diuretik itu digunakan untuk pengobatan simptom yang munculnya akut atau pada pengobatan heart failure kronik ya. Sementara kalau untuk diuretik yang jenis thiazid itu biasanya hanya digunakan untuk pengobatan kronik. Nah, biasanya penggunaan baik itu loop diuretik maupun thiazid itu dikombinasikan dengan jenis diuretik yang hemat kalium untuk mencegah terjadinya hipokalemia karena penggunaan baik itu diuretik loop maupun diuretik yang thiazid. Nah, kalau pemakaian diuretik sudah kita ketahui tadi dia akan menurunkan volume plasma dan akibatnya nanti volume yang akan kembali ke jantung itu akan berkurang, akan menurun sehingga otomatis preload-nya atau left ventricle end diastolic volume juga akan berkurang. Nah, hal ini tadi akan mengurangi kongestif di paru dan juga akan mengurangi udem di periferal. Nah, yang perlu diperhatikan pada obat-obat diuretik adalah karena kemungkinan besar akan dipakai bersamaan dengan kardiak glikosid seperti digoxin, maka apa yang terjadi adalah kemungkinan reaksi interaksi obat itu besar. Karena pada saat penggunaan obat-obat diuretik seperti loop diuretik itu mengakibatkan terjadinya hipokalemia. Nah, keadaan hipokalemia nanti akan mempengaruhi efek dari digoxin ya. Bagaimana efek itu bisa terjadi? Silakan review kembali apa yang sudah kita pernah bahas di farmakologi tentang mekanisme kerja dari digoxin. Salah satu masalah yang dihadapi pada saat terapi dengan diuretik adalah mudahnya atau kemungkinan timbul toleransi atau resisten dengan pengobatan menggunakan diuretik. Ya, jadi pada saat pasien menggunakan diuretik pada jangka waktu yang lama, tujuannya tadi untuk mengurangi udem atau kongestif di parunya, ya, tapi pada penggunaan diuretik jangka panjang bisa jadi simptom atau keluhan atau keadaan pasien tersebut tetap ya tidak terperbaiki. Misalnya tadi udemnya tetap ataupun kongestif di parunya tetap ya padahal sudah konsumsi diuretik. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasis adalah mengevaluasi lagi kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Bagaimana pasien biasanya mengkonsumsi obat, apakah benar kalau diresepkan misalnya furosemidnya 40 mg satu kali sehari, apakah benar dikonsumsi seperti itu atau diselang-seling misalnya, ada obat yang tidak diminum misalnya ya, itu perlu untuk kita selaku farmasi untuk memastikan apakah memang pasien benar patuh terhadap pengobatannya. Kemudian hal lain yang juga perlu dievaluasi adalah terkait dengan konsumsi makanan-makanan yang dapat menimbulkan peningkatan intake natrium dari pasien. Misal makanan yang tinggi garam, ataupun garam yang harusnya dibatasi 2 gram per hari, mungkin pasien lebih dari itu mengkonsumsinya. Nah, ini bisa mengakibatkan akhirnya efek dari diuretik akan menjadi berkurang. Ya, kemudian juga makanan-makanan olahan, apakah juga pasien sudah patuh dengan edukasi yang diberikan bahwa untuk menghindari makanan-makanan olahan ya, karena kalau tetap mengkonsumsi makanan dengan yang tidak benar maka bisa jadi efek dari diuretik akan berkurang juga. Begitu juga nanti dengan konsumsi air, karena seperti yang sudah kita bahas, kalau pasien dengan keadaan heart failure-nya itu sudah severe, sudah parah, maka bahkan konsumsi air harus dibatasi 1 liter per hari. Ya, kalau masih di tingkat mild atau moderate, masih bisa 1,5 liter per hari. Nah, kalau pasien konsumsi airnya masih banyak dalam seharinya, otomatis efek dari diuretiknya juga akan berkurang. Maka ini juga perlu dievaluasi dari pasien. Kemudian pasien juga perlu ditanya apakah sedang mengkonsumsi NSAID, baik itu rutin ataupun belakangan ini menjadi lebih sering konsumsi NSAID-nya. Nah, ini juga dapat mempengaruhi retensi air di dalam tubuh ya. Silahkan kalian mereview lagi pembahasan bagaimana NSAID dapat mengakibatkan penumpukan cairan pada kuliah farmakologi kita. Kemudian yang perlu mungkin nanti juga dievaluasi ataupun didiskusikan dengan dokter apabila pada saat pasien mengkonsumsi diuretik namun tidak memberikan efek yang diharapkan adalah apakah mungkin nih perlu pasien ditingkatkan dosis dari
diuretiknya, terutama yang loop diuretik ya, karena kisaran dosisnya kan dari 20 mg sampai 160 mg dalam sehari. Jadi kalau pasien masih misalnya menerima dosis 20 mg dan kemudian masih menunjukkan simptom-simptom atau tanda-tanda penumpukan cairan di dalam tubuhnya, maka mungkin bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan dosis ya selama masih dalam rentang dosis yang dibolehkan untuk penggunaan furosemid misalnya selaku loop diuretik yang rentangnya tadi 20 sampai 160 mg seharinya. Berikutnya untuk ACE inhibitor, tadi sudah kita lihat berdasarkan rekomendasi guideline bahwa ACE inhibitor ini memang disarankan untuk diberikan bagi pasien-pasien heart failure, baik itu heart failure with reduced ejection fraction dan juga bagi mereka dengan heart failure with preserved ejection fraction ya. Walaupun mereka masih berada pada grade A, B, ya, tetap direkomendasikan untuk mendapatkan ACE inhibitor karena banyaknya efek-efek yang menguntungkan dari pemberian ACE inhibitor. Jadi untuk pasien yang reduce ejection fraction atau systolic heart failure itu memang rekomendasi utama, tapi untuk mereka yang dengan diastolic heart failure, kalau dengan disertai juga dengan hipertensi, maka juga direkomendasikan pemberian ACE inhibitor. Karena salah satu keuntungan dari ACE inhibitor ini adalah dia dapat mengurangi baik itu preload maupun afterload ya, dan pemakaian ACE inhibitor berbeda dengan diuretik yang dia lebih condong diberikan pada saat pasien mengalami simptom. Kalau untuk ACE inhibitor tanpa adanya simptom yang muncul pada pasien-pasien heart failure itu juga sudah direkomendasikan untuk diberikan ya, dia merupakan first line terapi untuk pasien-pasien heart failure ataupun dengan resiko heart failure tadi ya pada grade E dan B. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian ACE inhibitor itu dapat memperpanjang angka ataupun tingkat pasien itu untuk bertahan ya apabila diberikan di awal-awal dari pasien terdiagnosa dengan heart failure, dan juga dapat memperbaiki kualitas hidup dari pasien ya, karena salah satu mekanisme kerja dari ACE inhibitor ini adalah dapat mencegah terjadinya remodeling dari left ventricle ya. ACE inhibitor juga diketahui bisa memperbaiki atau mengatasi simptom kongestif yang terjadi pada pasien-pasien heart failure, juga selain itu dapat meningkatkan toleransi pasien yang sudah didiagnosa dengan heart failure itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang agak berat ya. Dan diketahui berdasarkan penelitian pada pasien-pasien yang diterapi dengan ACE inhibitor itu lebih sedikit mereka yang mengalami ataupun harus dirawat kembali di rumah sakit akibat penyakit heart failure-nya. Nanti untuk pilihan-pilihan dari ACE inhibitor yang bisa digunakan itu bisa dirujuk kembali pada pembahasan farmakoterapi hipertensi, baik itu terkait dengan dosis maupun efek samping ataupun apa yang harus dimonitor selama penggunaan ACE inhibitor. Ya. Untuk angiotensin reseptor blocker, tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa obat ini digunakan apabila pasien tidak toleran terhadap ACE inhibitor, ya biasanya karena efek batuk yang bisa ditimbulkan oleh ACE inhibitor, maka nanti dialihkan atau opsi yang lainnya yang bisa diberikan adalah angiotensin reseptor blocker. Kemudian tadi juga sudah kita bahas bahwa pasien-pasien yang walaupun sudah menerima ACE inhibitor, tapi tetap ada simptom ataupun keluhannya itu tidak terperbaiki dan tidak bisa diterapi dengan aldosteron antagonis misalnya, maka bisa dipertimbangkan untuk pemberian angiotensin reseptor blocker ya. Jadi tidak seperti yang sudah dibahas di hipertensi bahwa pemberian ACE inhibitor bersamaan dengan ARB itu tidak boleh sama sekali, tapi kalau sudah pasiennya itu dengan heart failure, maka penggunaannya terutama pada systolic heart failure ya, maka boleh digabungkan dengan ACE inhibitor. Grade-nya grade E terkait dengan level of evidence-nya ya, derajat kekuatan hasil penelitiannya itu grade E. Jadi menunjukkan bahwa buktinya itu sudah cukup banyak yang menunjukkan bahwa kesembuhan pasien-pasien atau perbaikan pasien-pasien yang diterapi dengan ARB pada saat digunakan ARB bersamaan dengan ACE ini mengalami perbaikan. Baik, selanjutnya kita akan melihat penggunaan beta blocker untuk terapi heart failure, baik itu sistolik maupun diastolic heart failure.
Ya, jadi beta blocker ini adalah salah satu contoh obat yang penggunaannya atau perkembangan penggunaannya merupakan contoh bahwa tidak ada kesempurnaan dalam ilmu manusia, ya, ilmu dunia medis, ilmu apapun itu. Karena pada awal-awalnya dulu, sekitar bahkan sampai tahun 90-an, itu beta blocker masih belum direkomendasikan, bahkan merupakan obat yang kontraindikasi apabila digunakan pada pasien yang heart failure. Ya, jadi pasien dengan heart failure malah nggak boleh pakai beta blocker. Ya, tapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga penelitian-penelitian, malah diketahui bahwa pasien yang menggunakan beta blocker, quality of life-nya, ya, derajat hidupnya itu membaik. Kemudian pasien-pasien yang menerima beta blocker juga lebih sedikit yang harus kembali lagi ke rumah sakit untuk perawatan karena heart failure-nya, juga lebih banyak dari mereka yang menggunakan beta blocker ini berkurang derajat kematiannya, ya, terutama untuk agen-agen atau obat-obat seperti bisoprolol, carvedilol, metoprolol, dan nebivolol ini jarang digunakan di Indonesia. Walaupun nanti penggunaannya itu dapat mengakibatkan di awal-awalnya, ya, seperti keparahan atau perparahan dari heart failure-nya itu sendiri karena munculnya simptom-simptom seperti bradikardia, hipotensi. Oleh sebab itu makanya penggunaan beta blocker itu harus selalu dimulai dengan dosis rendah, kemudian dititrasi perlahan-lahan dosisnya untuk ditingkatkan sehingga nanti sesuai dengan keadaan pasien. Bagi kalian yang ingin tahu lebih detail bagaimana mungkin obat seperti beta blocker yang otomatis dia bekerja melalui mekanisme inotropik negatif, ya, memberikan aktivitas penurunan kontraktilitas di otot jantung digunakan pada pasien-pasien heart failure yang keadaan dari pasien heart failure itu adalah penurunan kontraktilitas juga, ya, penurunan cardiac output. Bagaimana mungkin beta blocker bisa diberikan pada pasien-pasien yang seperti itu? Nah, silahkan kalian baca artikel yang saya lampirkan ini, bisa dicari langsung lagi melalui Google ke Google Scholar untuk melihat artikelnya secara lengkap, atau ada juga informasi yang bisa kalian baca di sini, ya. Jadi ini silahkan kalian gunakan sebagai bahan belajar mandiri kalian. Oke, berikut adalah penjelasan atau algoritma bagaimana cara dokter akan menggunakan atau mentitrasi pemakaian beta blocker. Ya, karena kekhawatiran tadi munculnya gejala-gejala seperti seolah-olah keparahan dari heart failure-nya sendiri, padahal itu adalah akibat dari penggunaan beta blocker. Maka untuk menghindari resiko munculnya gejala-gejala yang tidak diinginkan di awal pemakaian beta blocker, disarankan mengikuti algoritma yang seperti ini. Ya, jadi kalau pemakaian beta blocker itu digunakan pada pasien-pasien yang jenis heart failure-nya adalah asimptomatik, misalnya pada pasien-pasien yang grade A, ya, maka di awalnya kalau muncul nanti gejala-gejala seperti bradikardia, maka pasien harusnya diturunkan dosisnya. Kemudian kalau sampai muncul lagi gejala yang lain seperti bronkospasme, maka tidak ada pilihan lain selain menghentikan pemakaian beta blocker. Kemudian apabila beta blockernya itu digunakan pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung, tapi yang jenis stabil gagal jantungnya, maka apabila nanti muncul gejala-gejala seperti keluhan gastrointestinal, kemudian pusing karena hipotensi yang berat, ya, kemudian juga sakit kepala, maka kalau sudah misalnya dipilih metoprolol, bisa diganti dengan carvedilol misalnya, dicoba pilihan beta blocker yang lain. Ya, ataupun kalau tetap muncul dan muncul lagi gejala seperti depresi, maka sama, ya, pilihannya itu harus dihentikan beta blockernya. Dan kalau setelah pemakaian beta blocker sampai 3 ataupun 6 bulan, tapi tetap ada gejala-gejala seperti fatigue, ya, kelelahan pada pasien, maka itu salah satu pilihannya adalah menurunkan dosis, atau kalau gejalanya tetap berlangsung, maka nanti pilihannya adalah menghentikan beta blocker yang digunakan. Obat selanjutnya yang akan kita bahas yaitu digoxin, ya, di mana digoxin kita tahu digunakan untuk mengobati atau dalam terapi heart failure untuk mendapatkan efek inotropik positif, yaitu meningkatkan kontraktilitas otot jantung, di mana dengan meningkatnya kontraktilitas otot jantung, maka akan meningkat juga cardiac output, ya. Karena obat ini tidak bekerja pada aktivasi dari sistem saraf simpatik, maka dia tidak mempengaruhi heart rate,
tapi dia nanti akan menurunkan preload dan juga afterload terhadap otot jantung, sehingga menguntungkan untuk mengurangi konsumsi oksigen di otot jantung. Nah, digoxin juga diketahui akan menguntungkan bagi pasien-pasien yang mengalami hipertrofi, ya, karena dia dapat mengurangi perbesaran ataupun enlargement dari ventrikel kiri. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa dia dapat juga mengurangi konsumsi oksigen melalui penurunan preload dan juga afterload. Nah, karena tadi digoxin dapat memperbaiki cardiac output, sehingga perfusi ataupun aliran darah yang menuju ke renal nanti akan terperbaiki, nanti jadinya tidak teraktivasi sistem renin angiotensin aldosteron, sehingga nanti yang terjadi adalah tidak terjadi penumpukan cairan, dan itu nanti juga akan menambah keuntungan tadi, mengurangi preload dan juga afterload. Di slide ini juga ditunjukkan ya bagaimana menguntungkannya penggunaan digoxin apabila diberikan pada pasien yang mengalami gagal jantung. Karena misalnya pada gagal jantung itu terjadi penurunan kontraktilitas otot jantung, maka pemberian digoxin akan memperbaiki hal ini. Kemudian juga pada pasien gagal jantung mengalami penurunan cardiac output, ya, obat-obat digoxin atau cardiac glikosida itu juga akan memperbaiki hal ini. Efek-efek lainnya silahkan kalian pelajari sendiri dengan mengaitkannya dengan patofisiologi dari heart failure yang sudah kita bahas, kemudian nanti efek yang bisa diperbaiki dengan pemberian dari digoxin. Masalah dengan pemberian digoxin, salah satunya itu adalah resiko terjadinya interaksi obat, ya. Dan resiko ini lebih besar lagi peluangnya karena memang pada pasien-pasien yang memerlukan digoxin itu juga memerlukan obat-obat lain yang beresiko untuk mengalami interaksi obat dengan digoxin. Ya, misalnya pada kasus heart failure ini saja, pasiennya memerlukan digoxin yang juga salah satu pilihan terapi pada pasien heart failure, tapi juga memerlukan diuretik misalnya. Dan kita tahu pada pemberian diuretik, terutama yang loop diuretik, itu dapat meningkatkan resiko hipokalemia. Kalau terjadi keadaan hipokalemia, maka akan meningkatkan resiko toksisitas pada pemberian digoxin. Ya, jadi efek sampingnya itu kadang atau reaksi interaksi obatnya susah dihindari karena memang kemungkinan sekali obat-obatnya itu diberikan bersamaan pada pasien dengan penyakit yang membutuhkan kedua obat yang berinteraksi tersebut, ya. Nah, untuk obat-obat lain dan resiko interaksi obatnya itu seperti apa, silahkan kalian mereview kembali topik farmakologi kita pada saat kita membahas obat-obat digoxin, ya. Kemudian masalah yang lain dengan pemberian digoxin itu adalah resiko toksisitasnya. Tadi karena dia range terapeutiknya itu sempit, jadi dosis digoxin itu sekitar 0,125 mg sampai dengan 0,25 mg satu kali sehari. Jadi sangat kecil sekali dosis antara dosis minimum dengan dosis maksimumnya, gitu ya, sehingga resiko toksisitas juga tinggi dengan pemberian digoxin. Jadi kalau muncul reaksi toksisitas, maka yang harus dilihat adalah kenapa bisa muncul dulu, sehingga nanti bisa diterapi ataupun dilakukan upaya tindak lanjutnya berdasarkan penyebabnya tadi. Ya, jadi misalnya toksisitasnya tadi karena efek hipokalemia yang ditimbulkan oleh diuretik, maka diuretiknya harus dihentikan untuk menghentikan nanti efek toksisitas yang diberikan oleh digoxin. Ya, berikut nanti obat-obat yang lain yang dapat menimbulkan toksisitas, silahkan kalian juga review kembali topik farmakologi. Nah, tadi beberapa obat yang sudah kita bahas, misalnya diuretik, kemudian ACE inhibitor, ARB, digoxin, ya, itu adalah contoh-contoh obat yang memang disarankan berdasarkan rekomendasi dari American College of Cardiology dan juga American Heart Association di tahun 2013, ya. Kemudian di tahun 2017 ada perbaharuan dari guideline-nya yang menyebutkan bahwa ivabradin, obat yang sudah kita bahas pada topik coronary artery disease ya sebelumnya, itu juga menunjukkan keuntungan atau benefit apabila digunakan pada pasien-pasien yang didiagnosis dengan heart failure, terutama bagi mereka yang mengalami heart failure dengan jenis reduced ejection fraction ya, apabila ejection fraction-nya itu sudah kurang dari 35%. Jadi ini juga merupakan salah satu obat yang bisa dipilih oleh dokter pada saat menterapi pasien-pasien dengan heart failure, systolic heart failure khususnya.
Tapi nanti dengan apa yang harus diperhatikan, silahkan kalian merujuk kembali apa yang sudah kita bahas di farmakoterapi coronary artery disease untuk obat ivabradin ini. Oke, karena ini adalah topik terakhir dari serangkaian topik kita untuk farmakoterapi cardiovascular disease ya. Kita sudah pernah membahas hipertensi, kemudian juga coronary artery disease ya, dan sekarang heart failure. Banyak obat-obat yang digunakan itu sama antara beberapa keadaan penyakit yang sudah pernah kita bahas. Nah, silahkan kalian nanti membuat rangkuman sendiri dari obat-obat yang ada, untuk penyakit apa saja obat itu bisa digunakan. Misalnya yang pernah kita bahas, beta blocker itu bisa digunakan untuk heart failure pada saat pembahasan kali ini, kemudian dia juga bisa digunakan untuk angina. Nah, ini adalah hasil rekomendasi di tahun pada saat JNC 7 masih diberlakukan ya, di mana beta blocker pada saat itu masih menjadi pilihan pertama. Nah, sementara sekarang kan sudah tidak lagi menjadi pilihan pertama untuk hipertensi ya. Jadi, ini adalah contoh saja untuk kalian membuat rangkuman dari obat-obat yang sudah kita pelajari, kemudian bagaimana apakah obat itu bisa digunakan untuk jenis penyakit-penyakit yang juga sudah kita pelajari. Ya, misalnya calcium channel blocker itu bisa untuk hipertensi, tapi untuk heart failure tadi sudah kita bahas bahwa pemberian calcium channel blocker itu tidak ada benefitnya ya untuk pasien-pasien yang mengalami heart failure. Jadi silahkan nanti kalian buat rangkuman sendiri dengan berdasarkan contoh yang saya berikan pada slide ini ya. Beberapa slide berikut itu berisi tentang pilihan obat-obat yang dapat digunakan pada pasien-pasien dengan heart failure terutama stage C ya dari systolic heart failure. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu lagi pilihan obatnya beserta regimen dosis dari obat-obatnya. Begitu juga apa yang harus dimonitor, apa yang harus diperhatikan pada saat diterapi dengan menggunakan obat-obat tersebut ya, karena ini ada yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk slide berikut terkait dengan pilihan obat, dosis, dan juga apa yang harus diperhatikan dengan penggunaan obat-obat tersebut, silahkan kalian membaca sendiri. Dan untuk diingat lagi, itu nanti lihat apakah ada perbedaan antara satu penyakit dengan penyakit yang lain, walaupun obatnya sama, apakah ada perbedaan dari dosisnya. Ya, silahkan dievaluasi kembali. Nah, di slide ini saya sebenarnya hanya ingin memberikan intermezzo kepada kalian. Kira-kira nanti apa yang sudah kita pelajari, apa aplikasinya di lapangan, ya? Bagaimana cara kalian atau apa kegunaan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari? Misalnya topik farmakoterapi heart failure, ini adalah salah satu contoh pasien yang berobat ke Rumah Sakit Umum ZA dengan diagnosa congestive heart failure. Ya, kalau kalian sudah memahami patofisiologinya, maka kalian akan mengerti bahwa heart failure itu nggak mungkin hadir sebagai penyakit kardiovaskular satu-satunya. Pasti ada penyakit penyertanya. Dan di sini kita lihat penyakit penyerta dari pasien ini adalah coronary artery disease dan juga hypertensive heart disease ya. Jadi kemungkinan nih pasien sudah lama menderita CAD ataupun hipertensi, kemudian akhirnya berkembang menjadi heart failure ya, bisa jadi. Kemudian kita lihat lagi pasien ini menerima banyak sekali obat, bukan lagi 5 atau 10 ya. Bahkan kalau dihitung nih bisa lebih dari 15 item obat yang diterima. Jadi bisa dibayangkan apa yang harus dilakukan oleh farmasis untuk mengedukasi pasien supaya pertama patuh terhadap obat yang dikonsumsinya, kemudian paham bagaimana cara penggunaan obatnya yang benar, kemudian lagi paham apa efek yang harus dimonitor oleh pasien itu secara mandiri terkait efek terapinya dan juga efek sampingnya. Kemudian belum lagi resiko efek interaksi obat ya yang bisa terjadi akibat pemakaian dari mungkin ada obat-obat yang bisa berinteraksi nih karena banyak sekali ya obat-obatnya. Nah, jadi kalian dengan keilmuan yang kalian miliki berdasarkan pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, mata kuliah yang lain juga selain farmakoterapi ini sangat mendukung untuk nanti kalian memberikan edukasi supaya keberhasilan terapi dari pengobatan pasien itu dapat tercapai. Ya, mudah-mudahan ini memberikan gambaran bukan malah ketakutan untuk kalian ya.
Oke, kembali saya hadirkan slide tentang monitoring obat. Karena kali ini kita membahas farmakoterapi dari heart failure, maka obat-obatnya adalah obat-obat yang digunakan untuk pasien-pasien yang menderita heart failure, walaupun sebagian besar dari obat-obat yang ada di slide ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, apa yang harus dimonitor, reaksi obat yang tidak diinginkan atau adverse effect apa saja yang mungkin timbul, kemudian parameter monitoringnya itu apa ya, seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Yang baru di dalam slide ini mungkin hanya digoxin, ya, dengan resiko efek sampingnya itu adalah bradiaritmia, tachyarrhythmia juga bisa muncul. Kemudian parameter monitoring itu, parameter monitoring dari digoxin meliputi elektrolit yang harus dimonitor dengan rutin karena kekhawatiran kalau terjadi hipokalemia dan hiperkalemia maka akan mempengaruhi efek dari digoxin. Oke, nah slide ini merupakan slide terakhir dari perkuliahan farmakoterapi heart failure kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan melalui Telegram. Seperti biasa, nanti akan kita diskusikan lagi baik secara langsung pada pertemuan review kita ataupun melalui Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.